Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil mauti sittan." Bolehlah menyegerakan, mengharapkan segera datangnya kematian jika 6 hal telah hadir. Yang pertama, imratas sufahai, pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang bodoh atau penguasa yang bodoh. Wa kathratas syurati, banyaknya antek-antek penguasa, banyaknya polisi. Yang ketiga, wa bai'al hukmi, jual beli kasus-kasus hukum. Yang keempat, wastighfafan biddami, dianggap ringannya penumpahan darah. Yang kelima, wa qati'atur rahimi, diputusnya tali silaturahim. Yang keenam, anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling atau nyanyian. Dia diangkat menjadi imam dikarenakan dia menyanyikan Al-Quran dan disenangi, meskipun dia adalah orang yang paling tidak memahami, paling tidak faqih terhadap din. Kita sudah bicarakan poin pertama, yaitu imratas sufaha, penguasa yang bodoh atau pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang bodoh. Dan itu bermakna apa? Bermakna pemerintahan itu tidak mengelola kepemimpinannya, kebijakan-kebijakan masyarakatnya berdasarkan sumber ilmu yang semestinya, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau kitabullah was sunnah, Al-Quran dan arahan-arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memang sudah membahas juga bahwa kita sedang berada di zaman yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini adalah era kepemimpinan mulkan jabariyatan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini syarat pertama ini sudah hadir. Syarat di mana yang menjadi orang-orang dalam pemerintahan itu justru adalah sufaha, orang-orang yang bodoh. Dan bodoh di sini maknanya al-jahlu anil haq, al-jahlu anil din, bodoh akan kebenaran, bodoh akan agama. Ya. Nah, yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang boleh berharap kematian dengan segera adalah munculnya fenomena kathratas syurat, banyaknya antek-antek penguasa, banyaknya polisi. Nah, ini juga sejalan dengan pembahasan poin pertama, bila mana yang jadi orang-orang pemerintahan itu adalah as-sufaha, orang-orang bodoh, bodoh akan kebenaran, bodoh akan ad-din, berarti mereka mengelola ya kepemimpinannya tidak berlandaskan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka secara otomatis mereka akan menjadi sebagaimana kebanyakan penguasa-penguasa lainnya dalam pengertian yang tidak beriman, yang tidak memegang petunjuk, yang berarti penguasa-penguasa yang penuh kebodohan, bahkan penuh kezaliman. Ya, sebab hakikatnya bila mana manusia hidup tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi orang yang bodoh, dia akan menjadi orang yang zalim. Ya, innahu kana zaluman jahulah. Manusia itu pada hakikatnya kata Allah adalah makhluk yang zalim, sangat zalim, dan bodoh, sangat bodoh. Nah, jika yang seperti ini memegang kendali pemerintahan, maka mereka tentunya yang menjadi fokus di dalam dia mengelola kebijakan-kebijakan kepemimpinannya di tengah masyarakat adalah apa saja yang dapat memelihara, melanggengkan kekuasaannya. Dan karena sebab itulah pemerintahan seperti ini, penguasa-penguasa bodoh seperti ini pastinya sangat mengharapkan mempunyai kecukupan ya kaki tangan, antek-antek yang bisa menjamin agar dia lestari kepemimpinannya, kekuasaannya. Coba lihat di negara-negara yang mayoritas kafir pun, yang katanya sudah lebih tertib sistematika tatanan kehidupannya, ketika terjadi demo-demo, terjadi unjuk rasa,
ya, maka yang turun adalah antek-antek penguasa ini, polisi, dan mereka makin hari makin ganas ya. Ya, contohnya seperti yang terjadi di Eropa sekarang ini. Ya, masyarakat yang menolak lockdown, yang menolak di mandatory vaccine, ya kan. Mereka itu dihadapi dengan keras oleh penguasa melalui penggunaan antek-anteknya, termasuk di Australia, termasuk di Amerika ya. Dahsyat sekali. Kalau di negeri muslim seperti Indonesia, bahkan untuk isu-isu lain juga demikian. Ya, sudah bukan rahasia, negeri boleh mayoritas muslim, tetapi justru umat Islam yang tidak memiliki kebebasan ekspresi, kebebasan untuk berpendapat. Malah yang diberikan keleluasaan berpendapat adalah mereka-mereka yang mengolok-olok ajaran Allah Ta'ala, ajaran Islam. Negara-negara yang muncul pada umumnya disebut police state, negara polisi. Negara di mana diperlukan polisi dalam jumlah yang banyak. Sebuah keadaan yang berbeda dengan ketika masyarakat orang-orang beriman yang mengisi kehidupan ini, memimpin kehidupan ini. Di dalam kumpulan orang-orang beriman yang masyarakatnya dipimpin oleh pemimpin yang mukmin, Amirul Mukminin, atau sebut saja khalifah, maka karena pemimpinnya senantiasa berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang hak, ilmu yang benar bersumber dari yang maha benar Allah Ta'ala, maka dia nothing to lose. Dia tidak punya yang namanya semangat ingin melestarikan kekuasaannya. Yang ada pada dirinya adalah kesadaran untuk senantiasa menegakkan kewajibannya sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, dan intinya tugasnya dua, al-imaratu war-ri'ayah. Imarah itu membangun, ya, membangun negeri yang dia pimpin, ya, masyarakatnya, alamnya dibangun, dan ar-ri'ayah, memeliharanya. Nah, maka pemimpin beriman seperti ini adalah pemimpin yang tidak khawatir kalau jabatannya harus dicopot, harus lepas dari dirinya. Tapi yang dia khawatir adalah kalau dia tidak berhasil menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat.